Tiba-tiba ada seorang pria membawa seorang gadis yang tenggelam di pantai. Spontan saja, Dr. Victor dengan skillnya sebagai dokter, Victor memberikan penanganan pertama kepada gadis tersebut seperti napas buatan dan juga CPR atau kejut jantung menggunakan tangan. Are you the man? Hey, I'm a doctor. I know what I'm doing. Get out of the way, kid. Get out. Gak lama datanglah ibu dari si gadis yang melihat anaknya terkapar. Gak butuh waktu lama, Dr. Victor berhasil membuat si gadis tersadar mengeluarkan banyak air dari mulutnya. Ketika pertama kali membuka mata, ia melihat wajah Dr. Victor yang sudah tua dan keriput itu. Si gadis belum tahu aja nih kalau tuh dokter pernah jadi psikopat. You have to get her to the emergency room right away. Setelah dibawa ke rumah sakit, si gadis pun sembuh total. Dia bersama ibunya bernama Linda Watkins. Si gadis sendiri namanya Amy. Linda pun berterima kasih karena Dr. Victor telah menolongnya. Linda mengatakan kalau dia dan Amy akan balik ke San Diego. Sontak aja si dokter pun bilang kalau dia dari kota yang sama. Tujuannya ke Meksiko yaitu menjadi relawan dokter anak-anak. Di mana hal itu membuat Amy berdecak kagum, apalagi saat dokter menunjukkan rumah palsunya. Dengan segera, Linda mengajak Amy balik karena dia tahu dokter mungkin aja punya niat lain. Tak lupa Dr. Victor pun selfie dengan Amy dan juga Linda. Sure. Yeah, sure. Well then, she thanked. Malamnya si dokter melakukan video meeting bersama dokter psikiater bernama Clark. Victor menceritakan pengalamannya bertemu dengan wanita yang membuatnya jatuh cinta lagi. Niatnya sih si Victor ini mau ngedeketin ibunya dulu, baru anaknya. Karena sepertinya ibu si Amy suka sama Victor. Dokter Clark pun memperingatinya agar jangan mengikuti hawa nafsunya, mengingat kasus dokter dengan gadis muda kemarin baru genap setahun. Tapi dokter Victor tidak menggubrisnya. Yeah, the mom likes me, I can tell, but... I'm going to strongly advise that you don't try to contact. It will help you control these outbursts. Control? Nobody understands. Keesokan harinya, Dr. Victor pun berangkat menuju San Diego, Amerika. Begitu di bandara, dia diperiksa oleh petugas security bandara yang mengetahui identitas aslinya sebagai Dr. Beck atau dokter psikopat. Dan ternyata itu hanyalah hayalan belaka. Faktanya, security menyambutnya dengan baik sebagai Dr. Victor, ahli bedah jantung. Code Blue! All agents! Code Blue! Stupid schmuck! You're wanted for kidnapping? Phony passport? If it wasn't for guys like you. Beberapa hari di San Diego, Dr. Victor langsung mencari tahu keberadaan Amy di sekolahnya. Di sana dia memperhatikan Amy dari kejauhan, yang ternyata dia sudah punya pacar bernama Gary. Nah, si Gary ini menyadari kalau Dr. Victor selalu memperhatikan Amy selama beberapa hari. Tanpa banyak basa-basi, si Gary pun langsung menghampirinya dan memberikan salam perdamaian. No, stop. Look. Do you have a kid that goes here? I don't, but look. Okay, then why have I... Beruntung, Amy mengenalinya dan mengatakan kalau Dr. Victor ini adalah orang yang menyelamatkannya saat tenggelam di Meksiko. Gary yang merasa bersalah langsung meminta maaf serta berterima kasih karena telah menolong Amy sewaktu tenggelam. This is the doctor I was telling you about. He saved my life in Acapulco. Oh my God. No way. Kemudian dokter mengajak Amy berbicara di kafe ditemani oleh pacarnya, Gary. Di sana, Amy membicarakan ibunya yang mengidap trauma akibat sang ayah yang meninggal karena terjatuh dari tangga. Hal itu membuat Linda mengalami klaustrofobia serta kecemasan lebih pada ketinggian. Dr. Victor pun memberikan kartu namanya dan menyuruh Linda segera menelponnya. Dia juga mengatakan kalau Linda lah yang membuatnya melacak Amy. Itu dia katakan karena takut niat aslinya terbongkar, yaitu mengincar Amy, bukan si Linda. Cerdik juga nih dokter psikopat. Mom is part of the reason I tracked you down. They say she has all kinds of anxieties. Claustrophobia. At the bridge, she has to let somebody else take the wheel so she can climb into the back seat. Talk to her. She could really use some help. My car. Thank you. Ever give me a call? Sesampainya di rumah, Amy membujuk ibunya agar mau bertemu dengan Dr. Victor yang sudah jauh-jauh menghampirinya. Tapi si ibu menolak karena dia menganggap kalau Dr. Victor nggak serius dalam ucapannya. Dalam ekspresi kecewanya, Amy marah dan mengatakan kalau Linda nggak pernah berkencan sejak si ayah meninggal dunia akibat kecelakaan. Di sini terlihat kalau Amy ingin ibunya segera move on. You remember it, don't you? It's a mating ritual between men. I'm not going out with him. Forget it. Why not? Oh, and in case you forgot, he saved my life. Because
I'm not. I haven't been on a date since. Sorry. Mendengar nasihat sang anak, Linda pun bertemu dengan Dr. Victor di sebuah restoran. Di sana Dr. Victor langsung to the point kalau dia suka sama Linda, padahal sempat terbayang di benaknya wajah si Amy. Linda yang gak terlalu percaya dengan orang baru sempat menolaknya. Tapi dengan ucapan buaya si dokter yang profesional, Linda dibuat luluh dengan ucapan kalau si dokter suka dengan Linda bukan dari kecantikannya, melainkan dari keberaniannya melawan rasa takut akan trauma insiden meninggalnya sang suami. Not exactly sure how to say this, but Tell me you had some medical issues, and I thought maybe I could help because I like you. you like me? Mm-hmm. You know my daughter better than you know me. Secondly, when I am very much interested in the incredibly corrupt in Mexico. She was about to lose everything, and that's not beauty. Singkat cerita, Dr. Victor beserta Linda, Amy dan juga Gary piknik ke pinggir pantai. Di sana Dr. Victor merasa cemburu melihat kedekatan Amy dan Gary. Padahal di hadapannya ada Linda yang sepertinya mulai suka dengan Dr. Victor. Hingga saat Dr. Victor dan Gary berbincang, si Gary bilang kalau dia pengen menikah muda dengan Amy. Di sini terlihat Victor kurang menyetujuinya dan meminta Gary merusak si Amy. Gary yang tahu maksud dari Victor langsung menghinanya. You know, when you find the woman of your dreams. If I were your age again, I'd definitely sample all the good. Mess around on Amy? Or is that what you want me to do for what you've done for her? I'd say you were checking Daughter. granddaughter. Hinaan serta kedekatan Amy dan Gary membuat Dr. Victor benar-benar terbakar api cemburu. Begitu sampai di rumahnya, Victor menyiapkan obat berdosis tinggi yang dicampurkan ke minuman favorit Amy. Setelah berhasil membuatnya, Dr. Victor mengendap masuk ke dalam rumah Linda. Meskipun awalnya sempat pengen ketahuan, namun Dr. Victor sembunyi dan memastikan kalau Amy meminum minuman yang telah dicampur obat berdosis tinggi racikannya itu. yeah, I guess. Are you gonna see him again? Efek dari minuman tersebut membuat Amy keracunan parah. Dokter yang memang sudah tahu akan dihubungi oleh Linda menjawab teleponnya sambil makan pancake yang bertuliskan Amy. Wah, orang kalau dia jadi psikopat serem banget ya kalau lagi sakit hati, sampai diracunin segala. Amy's really sick. She is? Could you please come over? I'm jumping in the car right now. Where are you? Begitu sampai di rumah Linda, Dr. Victor memeriksakan Amy dan mengambil darahnya untuk mengecek apa kandungan di dalamnya. Menurut dugaan dokter, si Amy cuma keracunan makanan. Lalu Linda pamit berangkat kerja, yang mana si Amy dan dokter cuma berduaan. Ia memanfaatkan momen itu untuk berbincang lebih dekat dengan Amy. Part of the reason I wanted to get into the pre-med program in the first place. Your profession should have. What's that? Malamnya dokter membuat sebuah hasil tes darah palsu, di mana di situ tertulis kalau si Amy mengalami herpes. Nah, herpes ini adalah penyakit yang disebabkan dari luka kelamin atau penyakit yang menular seksual dari pasangan pembuahan. Awalnya saat diberikan hasil tes ini, Amy nggak percaya. Tapi dengan akal bulus Dr. Victor, Amy meyakini mungkin saja si Gary lah yang mempunyai penyakit itu, karena bisa aja Gary berhubungan dengan orang lain. No, of course not. Why? Signs of genital herpes. I've only been with Garth, and he's only been with me. Women's aren't always conclusive. Tanpa banyak basa-basi, Amy pun menemui Gary yang kebetulan lagi ngobrol sama ciwi-ciwi pemandu sorak. Hal itu membuat si Amy semakin menduga kalau Gary ini berhubungan gak cuma sama dia doang. Tapi Gary malah menuduh kalau si Amy lah yang punya penyakit menular. Walhasil, mereka pun bertengkar. You liar! I see the way you flirt with every girl at this school. That's gotta be wrong. It's not. That makes you human. But accusing me for what you talk to me. Sementara itu, Linda mulai menjalani terapinya bersama Victor. Dari mulai naik ke atas bangku yang tinggi sampai menyetir di jembatan yang membuat Linda takut. Bahkan, Victor meminta Linda menaiki tangga yang dahulu digunakan saat insiden sang suami. Semua itu dilakukan agar klaustrofobia dan rasa cemas Linda hilang. Di tempat lain, Amy yang sedang jogging ditelepon oleh Gary. Di sini Gary meminta maaf atas ucapannya yang telah memfitnah Amy mempunyai penyakit seksual. Gary mengungkapkan bagaimanapun keadaan Amy, dia akan tetap mencintainya. Dari situlah mereka akhirnya berdamai. It wasn't even a question. It just felt right.
I would rather be here with you on the phone, you hating, no matter what. Sepulang jogging, Amy belajar dengan Dr. Victor tentang ilmu biologi. Amy dibuat risih dengan Dr. Victor yang menanyakan apakah dia pernah puas melakukan pembuahan dengan Gary. Jelas aja hal itu membuatnya risih dan langsung pergi ke kamarnya, disusul oleh Linda yang menghampiri Victor. Someday. I have to go to bed. Good night, baby. Good night, Mom. Good night. Alhasil, Amy pun resah akibat kejadian semalam. Dia pun mengungkapkan kepada Linda bahwa Dr. Victor itu cabul. Semalam dia menanyakan hal pribadi yang seharusnya nggak boleh dipertanyakan. Si ibu bilang kalau itu adalah hal yang wajar saat pelajaran biologi. Tetapi Amy malah menyuruh Linda memutuskan hubungan dengan Dr. Victor. Tentu Linda pun marah karena awalnya Amy lah yang menyuruh Linda untuk mendekati Dr. Victor. Terus kenapa sekarang dia juga yang nyuruh putus? Kan aneh. What do you want me to do? Break up with him? Sorry. You're the one who wanted me to go out with him in the first place. Why? He's the first guy since your dad that in the last couple of years. Linda pun langsung membicarakan hal ini ke Dr. Victor. Dia meminta maaf kepada Linda karena menanyakan hal sensitif kepada Amy. Victor pun bilang kalau hal seperti ini adalah kewajaran. Ketika single mom ingin menikah, pasti anaknya belum bisa menerima hal tersebut. I was a doctor in residence all the time, Dal. All the time. I'm sorry I got upset. Setelah pulang ke rumah, hayalan Dr. Victor semakin menjadi-jadi kepada Amy. Dia bermimpi mendatangi Amy lalu beradu jigong dengannya di hadapan Linda. Naasnya saat Linda memergoki mereka sedang beradu jigong hingga jatuh dari lantai atas, Dr. Victor diem aja. Sampai-sampai dia tersadar dari mimpi hayalannya itu. Dan sesegera mungkin dia menelpon Linda. Victor, what the hell are you doing? He is so... Hello? Hi, Linda. Ternyata Victor mengajak Linda menikah. Linda pun langsung mengatakan kepada Amy kalau Dr. Victor ingin menikahinya. Amy pun gak setuju dengan keputusan ibunya menikah dengan Victor karena dia sudah tahu maksud dari Victor menikahi ibunya. Tapi si ibu tetap kekeh menikahinya. Linda berasumsi kalau Amy cuma belum siap menerima Victor sebagai ayahnya. Obviously he doesn't need my permission if you already told him yes. I tell you the other day, did you completely forget? I talked to him yet. I am in love with him, and he's dating Dr. Slauson for a while. See how it goes. Karena nggak pengen ibunya menikah dengan orang yang salah, Amy pun menghubungi pamannya yang bernama Roger untuk segera datang menasehati ibunya. Lalu setelah Roger datang, dia pun mencoba menasihati Linda tentang keputusannya yang terlalu cepat menikahi Dr. Victor. Apalagi si Victor ini pernah melecehkan Amy dengan menanyakan hal pribadi. Linda pun nggak menggubris obrolan dari Roger, sebab Roger itu penjual narkoba di Los Angeles. Hey, so tell me about this new guy. What do you want to know? Actually, he's the one who proposed, not me. Oh, like 2 months ago. It's fast. Bersamaan dengan itu, Victor datang menguping pembicaraan mereka. Nah, dari sini si Victor pun mencoba mengambil hati si Roger, yaitu dengan cara mencari tahu dirinya di Google serta mendownload lagu karya dari si Roger. Dan benar aja, ketika Victor dan Roger bertemu, seketika Roger merubah pendapatnya dari yang mengira si Victor ini nggak baik, sekarang jadi baik. Ya, itu semua karena Victor ini ngaku kalau dia juga pernah punya band sama kayak Roger dulu. Wah, bisa banget nih dokter cabul ngambil hati orang. Major Victor. Your sister said you're an amazing singer. Really? But that was a long time ago. You downloaded that? Yeah, I did. Always undergrad. He never told me that. Amy yang kesal melihat pamannya yang tidak berpihak kepadanya mencoba bicara dengan Roger kalau Victor memang bisa memanipulasi orang. Karena dia nggak pengen mengecewakan Amy, Roger lalu memancing Victor dengan pertanyaan perihal band lebih mendalam. Ketika ditanya tentang satu hal, si Victor menjawabnya dengan gugup. Nah, dari sini Roger mulai percaya dengan Amy kalau si Victor ini tukang bohong. They square flakes on me. Can I give you a call? No. So where did you used to play? New York? Like for like 5 years. Oh yeah? That was a long time ago. Downtown. Kemudian, Roger mencari tahu perihal Dr. Victor di rumah sakit yang katanya tempat si Victor kerja. Roger meminta bagian resepsionis memberitahunya apakah ada dokter yang bernama Victor di rumah sakit ini. Tetapi karena resepsionis sedang sibuk, Roger diminta meninggalkan nomor HP-nya agar nanti dihubungi. I'm wondering
Is there any way? I'm really busy right now. When it slows down, why don't you write down your number and I'll give you a call. Okay. Beberapa jam kemudian, Roger dihubungi pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa Dr. Victor Slauson tidak pernah melakukan praktek di rumah sakit ini. Spontan aja, Roger menghubungi Linda yang kebetulan lagi sama Victor di restoran. Nah, pas si Roger nelpon, Linda lagi ke toilet. Alhasil si dokter pun mensabotase HP Linda dan mendengarkan voicemail dari Roger yang mengatakan kalau misalkan Dr. Victor itu pembohong besar. Victor lalu membalas pesan dari HP Linda kalau dia akan menemui Roger di rumah. Lalu ketika Linda balik dari toilet, Victor mengatakan kalau dia ada pekerjaan. There was no Dr. Victor Slauson practicing me, and I know that I've always been a screw up. Okay, but I am. Go back to work. I just realized I need to go too. Di rumah, si Roger lagi sibuk nonton TV. Nggak lama berselang, Victor datang mengendap-endap menuju ruang tamu. Tapi sialnya, Victor malah ketahuan oleh Roger. Walhasil, Roger pun memukulinya sampai babak belur. His twisted morality. All the more reason you should before you go. There's something you need. It's the first day that we work together, and I know it's nothing. Namun, Victor tiba-tiba bersemangat ketika melihat TV dan berimajinasi tentang Amy yang menyuruhnya untuk segera melawan balik dan membunuh Roger dan juga ibunya untuk memperjuangkan cintanya kepada Amy. Sontak saja, Victor pun menyuntikkan racun mematikan kepada si Roger. Doing to you is wrong. You can't give up, Doctor. You have all that's worth dying for. Fight for love. Setelah itu, Victor membawa mayat Roger ke dalam rumahnya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ya, Victor membakar mayat Roger hingga tak meninggalkan jejak. Singkat waktu, tibalah Victor di hari pernikahannya dengan Linda. Ya, meskipun Amy terlihat nggak setuju, tapi dia mencoba menghormati Linda di hari bahagianya. Nah, Amy ingin mengucapkan selamat kepada Victor. Ia menghampirinya di kamar Linda. Dan betapa terkejutnya dia melihat Dr. Victor berbicara sendiri di depan layar laptop. Jadi selama ini saat Dr. Victor melakukan video call dengan Dr. Clark, hanyalah imajinasi Dr. Victor belaka. Terlepas dari itu, si Victor pun ngomong kalau dia cuma menyemangati dirinya. Dia mengatakan kepada Amy kalau sekarang Amy adalah anaknya. I'm talking to myself. You know, when you live that if anything ever happens to your mom, I'll be your father now. Kemudian Victor pun sesegera mungkin mengajak Linda pergi dari rumahnya untuk berbulan madu di villa yang telah mereka sewa. Padahal si Amy ingin berbicara dengannya, tapi Victor langsung mengajak Linda. Tak lama setelah itu, Amy mendapatkan telepon dari Gary. Ia mengatakan kalau hasil tes milik Amy ternyata palsu. Selama ini mereka ditipu oleh Victor. Karena si Gary punya teori kalau misalkan Dr. Victor ini suka banget sama si Amy. Jadi ibunya Amy lah yang diperalat oleh Victor agar dia bisa dekat dengan Amy. Or it could be something else. Cut to the punchline, I Garth. think Dr. Slauson faked your test. It's me that kind of pissed me off. I think he's trying to break us up. Hello? Sontak Amy pun pergi ke rumah Victor untuk mengecek sebenarnya apa maksud dari Dr. Victor ini. Di dalam rumahnya, Amy menemukan fakta tentang rencana Victor yang akan membunuh Linda di villa lalu membuangnya ke danau, seakan-akan itu adalah sebuah kecelakaan. Dari situ, Dr. Victor bisa berduaan dengan bebas bersama Amy. Tanpa banyak cincong, Amy pun langsung berangkat menuju villa untuk menyelamatkan ibunya. I want you to know that if anything ever happens to you, I'll be there. I'm your stepfather now. Sementara itu, di villa, Dr. Victor menutup mata Linda dengan kain dan mengajaknya ke lantai paling atas untuk segera lompat. Linda yang gak tahu apa-apa, nurut aja, karena menurutnya Victor akan memberikan surprise. Gak selang berapa lama ketika si ibu sudah di atas, Amy datang. Seketika, Victor pun mendorong Linda. I'm gonna let you go. Off that blindfold. Okay. Amy. Lalu, Dr. Victor menggendong Amy dan membawanya ke kasur untuk segera dibuahi secara paksa. Bersamaan dengan itu, si Linda ternyata berhasil pegangan pada tembok, sehingga dia pun menyelamatkan diri dan langsung memukul Victor yang pengen perkaos anaknya sampai Victor pingsan.
Oh, Amy. Nggak lama setelah itu, polisi pun datang menangkap Dr. Victor. Kemudian disusul Gary yang datang memeluk Amy dan beradu jigong dengannya. Linda pun terlihat senang karena terhindar dari dokter psikopat yang ia kira adalah pria yang mencintainya. Di akhir film, Dr. Victor yang sedang dalam penjara menolong seorang sipir perempuan yang ketelak coklat. Dengan ilmu kedokterannya, Victor berhasil menyembuhkan sipir dan membuatnya berhutang budi kepada Victor. Dan dari sini, sepertinya perjalanan dokter psikopat masih akan berlanjut. Dan film pun selesai. There we go. Okay, relax. Breathe deep. Somebody bring us some water. You're welcome. I owe you one. Yeah, you do. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Kalau ada yang bertanya, kok si dokter bisa ya nggak ketahuan sama polisi? Kan dia masih buronan. Ini jawabannya. Si dokter itu menggunakan identitas palsu. Dan si dokter selama setahun ngumpet di Meksiko. Jadi nggak bakalan polisi bisa menemukannya. Satu kata dari Dr. Victor, cinta ditolak, psikopat pun bertindak.